Mahasiswa Fakultas Teknik Departemen Teknik Kimia dengan mata kuliah Teknologi Oleokimia dan dosen pembimbing Ibu Profesor Dr. Insinyur Renita Manurung MT. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Oleokimia, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Yeni Rahmadani NIM 190405132, saya Anissa Herani NIM 190405018, saya Fortuna Haladadawai NIM 19078. Nah, dan pada video ini kami akan menjelaskan tentang proses fat splitting. Dan mari kita saksikan videonya. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan teori dari fat splitting atau proses pemecahan lemak. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu minyak dan lemak. Nah, minyak dan lemak hanya dibedakan dari perbedaan pada fasa dan sumbernya. Nah, kalau minyak itu dia akan berfasa cair pada suhu ruangan, sedangkan lemak akan berfasa padat pada suhu ruangan. Nah, sumbernya juga berbeda. Umumnya, minyak itu bersumber dari tumbuh-tumbuhan atau disebut dengan minyak nabati. Dan lemak bersumber dari hewan dan disebut dengan lemak hewani. Nah, dalam minyak itu terkandung asam lemak. Asam lemaknya itu terbagi atas dua berdasarkan ikatannya. Yang pertama ada asam lemak jenuh. Nah, asam lemak jenuh ini sulit untuk dicerna oleh tubuh manusia dan memiliki ikatan tunggal rantai karbon. Sedangkan asam lemak tak jenuh dapat dengan mudah dicerna oleh tubuh manusia dan memiliki ikatan rangkap serta ikatan tunggal di dalamnya. Adapun contoh ikatannya, nah, dapat dilihat bahwa ikatan tunggal itu semuanya hanya memiliki satu ikatan saja. Itu disebut dengan asam lemak jenuh. Dan ikatan rangkap dapat dilihat bahwa pada karbon-karbon itu memiliki ikatan rangkap atau ikatan double 2 dan juga terdapat pada ikatan rangkap pada lainnya. Itu disebut dengan asam lemak tak jenuh. Selanjutnya, kita akan mengetahui apa sih itu fat splitting. Nah, garis besarnya itu fat splitting merupakan pemecahan lemak. Nah, pemecahan lemak di sini kita menjelaskan tentang trigliserida. Trigliserida ini merupakan salah satu asam lemak. Nah, di sini trigliserida akan dihidrolisis dengan air dan akan menjadi asam lemak. Nah, nanti asam lemak ini akan menjadi bahan dasar dari produk olefumil. Nah, proses ini akan menghasilkan produk samping juga, yaitu berupa gliserin atau disebut juga dengan gliserol. Nah, reaksi ini kan bersifat reversibel atau bolak-balik. Nah, jadi gliserin ini harus secara konstan dikeluarkan agar tidak terjadi penumpukan dan terjadi reaksi reesterifikasi. Dapat dilihat ikatannya, yaitu trigliserida dihidrolisis dengan 3H2O, itu akan menjadi 3 gliserol dan 3 asam lemak. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya tentang proses dari fat splitting. Setelah kita mengetahui apa tadi yang dimaksud dengan fat splitting proses itu, di sini kita juga akan mengetahui metode-metode apa saja yang ada pada proses fat splitting. Untuk fat splitting itu merupakan reaksi homogen yang terjadi secara bertahap. Asam lemak berpindah dari trigliserida satu persatu dari tri menjadi mono. Selama tahap awal, reaksi berlangsung secara perlahan-lahan, terbatas dengan kelarutan air dalam minyak yang rendah. Pada tahap reaksi kedua, reaksi berlangsung lebih cepat karena kelarutan air yang lebih besar dalam asam lemak. Dan pada tahap akhir ditandai dengan laju reaksi berkurang, sebagai asam lemak bebas dan gliserin mencapai kondisi seimbang. Fat splitting merupakan reaksi reversibel. Pada titik kesetimbangan, tingkat hidrolisis dan reesterifikasi adalah sama. Pada proses fat splitting ini terbagi dua, yang mana ada proses hidrolisis dan ada juga proses enzimatik. Pada proses hidrolisis itu terdiri dari Twistle proses, autoclave proses, dan proses continuous. Untuk yang pertama itu Twistle proses. Apa sih Twistle proses itu? Untuk
Untuk proses ini merupakan proses pertama yang ditemukan untuk pemisahan minyak. Proses ini tetap digunakan pada proses skala kecil karena biaya dan instalasi serta pengoperasiannya yang mudah dan murah. Tetapi karena konsumsi energinya yang besar dan kualitas produk yang dihasilkan itu buruk, maka proses ini tidak lagi digunakan secara komersil. Pada proses ini menggunakan reagen Twistle dan asam sulfat untuk katalisasi splitting. Untuk reagen tersebut merupakan campuran tersulfonisasi dari oleat atau asam lemak dan lainnya dengan sejumlah neptalain. Pada proses Twistle ini berlangsung dalam satu tangki kayu yang berlapis timbal atau logam yang tahan dengan asam, di mana minyak, air, dan asam sulfat dan 0,75 sampai dengan 1,25% reagen Twistle itu dididihkan pada tekanan atmosfer selama 36 sampai dengan 46 jam. Dengan bantuan open steam. Untuk selanjutnya pada tahap akhir ditambahkan larutan dan dididihkan untuk mencuci asam yang tertinggal. Waktu reaksi yang cukup panjang dan konsumsi steam yang besar serta terjadinya pemudaran warna asam lemak merupakan kelemahan dari proses ini, sehingga saat ini proses ini sudah sangat dibatasi. Untuk proses atau metode yang kedua yaitu proses autoclave, yaitu autoclave process, yang dimana metode ini merupakan metode komersil tertua untuk pemisahan minyak berkualitas tinggi untuk menghasilkan asam lemak berwarna terang. Metode ini lebih cepat dibandingkan dengan metode Twistle tadi, yaitu sekitar 6-10 jam hingga reaksi sempurna. Untuk pemisahan ester gliseridanya biasanya digunakan proses distilasi. Seperti halnya proses Twistle, proses ini juga menggunakan katalis, yang dimana umumnya digunakan adalah ZNO, MgO, atau juga CaO, yang digunakan sebesar 2-4% dan jumlah kecil debusing untuk memperbaiki warna asam lemak. Autoclave yang digunakan berupa silinder dengan diameter 1220 sampai dengan 1829 mm dan tingginya sekitar 6-12 meter. Terbuat dari bahan anti korosi dan sepenuhnya terisolasi. Ada juga yang menggunakan pengaduk mekanis. Dalam operasinya, autoclave diisi dengan minyak, air, dan katalis. Lalu autoclave ditutup. Steam diinjeksikan untuk menghilangkan udara terlarut dan menaikkan tekanan sampai dengan 1135 kPa. Injeksi steam dilakukan secara kontinu pada bagian bawah untuk mendapatkan pengadukan dan tekanan operasi yang diinginkan. Konversi yang didapatkan mencapai 95% pada waktu 6-10 jam. Isi dari autoclave dipindahkan ke dalam pengendap, di mana terbentuk dua lapisan. Ada lapisan atas berupa asam lemak dan lapisan bawah itu merupakan gliserol. Asam lemak dikeluarkan dan gliserol yang tertinggal ditambahkan dengan asam mineral untuk memisahkannya dari sabun yang terbentuk. Kemudian dibilas untuk menghilangkan sisa asam mineralnya. Kemudian untuk proses kontinu dan proses enzimatik akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada metode continue process, pemisahan lemak dilakukan dengan suhu dan tekanan tinggi. Dalam proses hidrolisis lemaknya lebih efisien menggunakan proses collage energi karena tekanan dan suhu tinggi digunakan dengan waktu reaksi lebih singkat. Proses ini menggunakan aliran minyak dan air yang berlawanan arah sehingga menghasilkan pemisahan berdaya tinggi tanpa katalis. Katalis berguna untuk mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Alat pemisahan ini berdiameter 500 sampai 1220 mm dan tinggi 18 sampai 25 mm dengan bahan anti korosif yang didesain khusus untuk kondisi operasi kurang lebih 200 kilopascal. Pada prosesnya, minyak dimasukkan melalui saluran bagian bawah dengan menggunakan pompa bertekanan tinggi. Air masuk dari puncak kolom dengan rasio 40 sampai 50% berat minyak. Suhu yang digunakan dalam pemisahan ini berkisar 250 sampai 260 derajat Celcius yang dapat memastikan pelarutan air ke dalam minyak sehingga tidak diperlukannya pengontakan kedua fase secara mekanik. Lemak dan minyak dapat dihidrolisis dengan enzim alami. Pemecahan lemak dan minyak dengan enzim lipase yang berasal dari Candida rugosa, Aspergillus niger, dan Leucococcus aureus pada temperatur 26 sampai 400 derajat Celcius dalam kurun waktu berkisar 48 sampai 72 jam dengan perolehan pemecahan sebesar 48%. Reaksi ini
terjadi antara fase air yang mengandung enzim dan minyak, di mana enzim perlu diabsorpsi dan pada permukaan minyak untuk memulai reaksinya. Nah, setelah kita tahu apa saja proses untuk melakukan pemecahan lemak, selanjutnya kita ingin tahu juga nih, apa sih aplikasi dari hasil yang dihasilkan. Nah, di sini kami mengambil contoh pada kelapa sawit. Nah, kelapa sawit ini yaitu fruit palm oil atau palm kernel oil. Dia akan menghasilkan produk oleh kimia dasar dengan menggunakan fat splitting tadi, yaitu bisa menghasilkan asam lemak, methyl ester, fatty alcohol, dan juga gliserol. Nah, adapun turunan-turunannya itu ada lagi, yaitu fatty acid itu akan bisa melakukan proses lebih lanjut lagi dan akan menghasilkan fatty amino, fatty amide, fatty acid ethoxylate ester, dan juga alkyl eksploksi ester. Nah, biasanya produk turunan ini akan dihasilkan menjadi sebuah produk seperti fatty amine. Ini tuh akan biasanya digunakan dalam produk beauty care dan juga home care. Nah, fatty alcohol ini biasanya digunakan untuk pembuatan surfaktan yang berfungsi sebagai emulsifer dalam makanan. Nah, dapat dilihat di sini contoh produk olahan dari minyak kelapa sawit yang telah diekstrak menjadi CPO. Nah, CPO ini nanti kan setelah kita lakukan fat splitting, nanti akan dihasilkan produk oleh kimia dasar. Dan produk oleh kimia dasar nanti akan diproses lebih lanjut menjadi produk oleh kimia turunan. Nah, oleh kimia turunan tadi akan bisa menghasilkan produk-produk seperti bahan bakar dari minyak nabati, yaitu foaming agent, biodiesel atau emulsifer, surfaktan, komponen aktif parfum, dan juga bisa dihasilkan untuk sebagai sumber vitamin C atau tocotrienol, sumber kalsium, dan bisa diproduksi lebih lanjut untuk polimer, yaitu sebagai thermal PVC stabilizer dan aditif antistatis untuk membuat bioplastik. Video tadi diharapkan kita dapat mengetahui apa sih itu yang dimaksud dengan fat splitting, metode-metode apa saja yang digunakan, serta produk-produk yang dihasilkan dari proses fat splitting tersebut. Semoga video yang kami berikan ini bermanfaat. Thanks for watching. Bye-bye.